Selamat siang para pemirsa di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kami berjumpa lagi dalam informasi tentang perkembangan di Dukcapil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Yang sekarang kami akan berbincang, kami mempertanyakan tentang perkembangan kuota EKTP dan dia punya kriteria pelayanan di Kabupaten Nabire ini. Kan kita lihat bahwa di Provinsi Papua Tengah ini masih terkendala dengan pembuatan KTP. Mungkin terkait di sini yang bertanggung jawab untuk beberapa kabupaten di atas, Pak. Ini kita ketemu dengan Kepala Dinas yang sendiri, Pak Julius Pasang SPD MPD. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang tanggung jawab di sini, selain di Nabire juga di mana dan dia punya perkembangan datanya bagaimana, Pak? Baik, jadi berdasarkan kebutuhan KTP yang ada di Kabupaten Nabire, tetapi juga di Kabupaten tetangga Robiai, Deyai, Intan Jaya, dan juga di Paniai. Kalau kita di Nabire untuk perubahan KTP dari Papua ke Papua Tengah, itu yang harus kita rubah dalam jangka waktu 2 tahun ini, itu dari Kabupaten Nabire saja KTP yang sudah tercetak itu kan sekitar 150.000, itu untuk di Nabire. Lalu masyarakat kan belum punya juga, masih banyak yang belum berekaman, belum punya KTP, baik itu sebagai masyarakat pada umumnya yang ada di kampung-kampung, tetapi juga secara khusus untuk anak sekolah yang sudah berumur 17. Nah, itu yang kita laksanakan perekaman dan membutuhkan KTP. Sehingga KTP untuk 2023 dan 2024, maka kita harus menyelesaikan percetakan itu sekitar 300.000 KTP. Kenapa? Karena yang tadi, yang pertama itu yang Papua berubah menjadi Papua Tengah harus diganti, kemudian yang belum perekaman dan yang sudah perekaman tapi selama ini tidak dicetak, maka itu yang kita lakukan itu khusus di Kabupaten Nabire. Tapi kabupaten yang ada di atas, 4 kabupaten, itu juga yang setiap hari kita melayani untuk cetak KTP masyarakat yang ada di atas. Artinya apa? Kita hanya cetak saja, tetapi untuk merubah datanya di dalam sistem ini kita tidak punya kewenangan. Oleh karena itu ya diperhadapkan dengan pembiayaan yang begitu dibutuhkan banyak sebenarnya, karena itu untuk pembuatan tinta daripada percetakan KTP, itu ribonnya dengan filmnya. Nah, itu ya. Kemudian untuk belangko juga. Jadi belangko ini kan tidak ada di provinsi-provinsi, misalnya di Indonesia Timur kan tidak ada, semua ada di pusat di kementerian. Jadi harus kita ambil di sana dan tidak bisa kalau kita hanya minta untuk dikirim. Itu ya. Kemudian untuk ribonnya itu, ya itu yang membutuhkan biaya paling banyak. Nah, ini semua yang menjadi proses sehingga kita akan menuntaskan daripada pembuatan KTP yang ada di Provinsi Papua Tengah. Nah, ini kalau tadi juga ditanyakan sejauh mana untuk percetakan KTP ini setelah menjadi Provinsi Papua Tengah, ini baru berkisar 50%. Ya, itu 50% KTP itu ya kita sudah cetak, tetapi 50% itu yang pasti belum, apalagi ya pasti akan dari tahun ke tahun itu kan pasti bertambah, karena itu yang berkaitan dengan yang usia memasuki umur 17 tahun, baik itu masyarakat yang ada di kampung-kampung, tetapi juga anak sekolah yang sudah mencapai umur 17 tahun. Ini
mungkin yang barangkali saya sampaikan dan saya mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire supaya untuk mengurus KTP ini datang sendiri, ya, jangan ada perwakilan karena selama ini ada yang mengatasnamakan mewakili tetapi ternyata disalahgunakan. Nah ini sehingga terjadi masalah. Jadi kami melayani itu setiap hari, bahkan hari libur kami juga melayani untuk mencetak KTP, kartu keluarga, kematian, kelahiran, pernikahan dan seterusnya. Jadi datanglah mengurus keperluan baik itu misalnya KTP atau di bagian misalnya akte-akte kelahiran, akte kematian itu supaya datang sendiri di Dukcapil. Kami siap melayani dan setiap hari itu habis, ya kami pulang itu kalau sudah habis masyarakat dilayani. Bahkan kadang biasa kami sampai jam 7 malam kalau memang baru kami pulang kalau baru selesai. Jadi tidak ada dikasih sisa setiap hari kecuali yang bermasalah data penduduknya, ya misalnya rekening yang biasa ganda atau tidak connect, karena itu kadang yang memang dalam waktu sekejap tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau mengurus KTP yang dibutuhkan masyarakat yang tidak berkendala datanya, itu siap untuk dilaksanakan untuk diberikan kepada masyarakat. Yang penting masyarakat itu bawa data lengkap. Ini tuh yang